Qala Abu Jahal, Nabi dikeroyok sama orang Mekah. Yang ngeroyok itu bukan tukang cendol, bukan tukang dawet, tapi pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin. Kalau dikeroyok sama preman pasar itu gampang beres. Paling masalah kelar seminggu, kelar beres. Lah kalau sama pemuka nggak beres-beres. Apalagi ketika para pemuka ini, para pemimpin-pemimpin Quraisy ini masih melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalan di hadapan mereka, dakwah terang-terangan, nggak takut. Itu semakin membuat mereka jengkel. Mereka membuat makar bagaimana caranya supaya orang yang satu ini bisa bungkam. Tapi beliau tidak bungkam, tenang, jalan terus. Meskipun musuhnya banyak. Ini kan pelajaran buat kita. Kerja di kantor, baru dapat ilmu, Nabi celananya cingkrang, pakai jubah nggak pernah melorot sampai menutup mata kaki. Latihan, angkat celananya supaya kelihatan mata kakinya. Jalan di kantornya, kelihatan kaos kakinya. Mas kayak Michael Jackson, mas. Aduh. Pakaian sunnah dikatakan Michael Jackson. Pakai celana hitam, kelihatan kaos kakinya. Mutung. Lihat Nabi SAW, musuhnya sekampung. Nggak sepabrik tapi sekampung, semekah memusuhi beliau ketika itu. Yang ikut beliau itu kelompok yang sangat kecil sekali. Tapi tahan. Kenapa? Yakin. Kalau kita punya tauladan, maka kita akan menjadi kuat. Ketika kita dicaci, Nabi juga pernah dicaci. Kita pernah diolok-olok misalnya, Nabi juga pernah diolok-olok. Apakah Nabi meninggalkan agama? Tidak. Karena itu kita pun jangan meninggalkan agama. Lah terus apa yang harus kita lakukan? Tunggu sampai datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sungguh pasti kami betul-betul akan memberikan pertolongan kepada para rasul kami. Enggak cukup para rasul, dan orang-orang yang beriman pasti akan mendapatkan pertolongan. Pertolongan di dunia, pertolongan di barzakh dengan meneguhkan hati, pertolongan di sirat dengan ketegaran kaki, dan mendapatkan taufik hidayah masuk ke dalam surga Allah. Sampai dia mengucapkan kalimat Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Ucapan yang pertama kali diucapkan penduduk surga, Alhamdulillah. Segala puji punya siapa? Milik Allah. Kenapa? Alladzi hadana lihada, yang telah menunjukkan kami kepada tempat ini. Wa ma kunna linahtadi, sekali-kali kami enggak akan pernah mendapatkan petunjuk laula an hadanallah, kalau bukan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Tahan banting. Apa sebabnya? Kita punya tauladan. Tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musuhnya banyak, tapi tegar. Qala Abu Jahal, nih biang keroknya nih, Abu Jahal, ya ma'syara Quraisyin, inna Muhammadan qad aba illa ma tarana min abidinina. Hai orang-orang Quraisy,
Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul menolak permintaan kita. Apa yang kita tawarkan orang gelem. Mau pilih harta enggak mau, kita jadikan raja enggak mau juga, mau cari cewek yang kayak gimana bentuknya enggak mau juga. Ila ma taraun, kecuali dia memilih apa yang kalian lihat. Min aibi dinina, selalu saja mengkritik agama kita. Amalan yang kita kerjakan selalu saja dikritik. Wasyatmi abaina, nggak cukup daripada apa yang kita kerjakan, bahkan bapak moyang kita pun dikritik sama dia. Apa yang dilakukan oleh bapak moyang kalian adalah keliru, mereka marah. Padahal Nabi SAW cuma meluruskan saja. 2 tambah 2 4, bukan 5. Itu mencela bukan? Enggak, itu meluruskan. Kok bisa 2 tambah 2 jadi 5? Enggak bisa. 2 tambah 2 itu 4 mas, bukan 5. Mereka tersinggung. Pokoknya 5. Subhanallah. Nabi mengajak, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah hai kaum musyrikin, agama, amalan yang diterima sama Allah adalah amalan yang khalis, amalan yang tulus, ikhlas, hanya untuk Allah semata. Jangan kau berikan ibadah kepada selain Allah, maka Allah akan murka kepada kalian. Dia tidak akan pernah menerima amalan yang Allah disekutukan di dalamnya. Marah mereka. Tapi ini perbuatan bapak moyang kita. Awalau kanu aba'ahum, apakah bapak-bapak mereka, bapak-bapak kalian itu betul-betul berada di atas hidayah, di atas petunjuk? Fahum ala bayyinatin minhu, mereka punya petunjuk, mereka punya keterangan yang nyata bahwasanya apa yang mereka lakukan selama ini hakun. Mereka nggak punya dalil, mereka nggak punya bukti. Pokoknya itu dalilnya. Wa tasfihi ahlamina, dan tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali selalu menganggap bodoh bapak moyang kita. Bapak moyang mereka beribadah kepada Allah, tapi beribadah juga kepada Hubal. Hubal itu patung yang diletakkan di dalam Ka'bah. Nabi SAW menerangkan jangan beribadah kepada Hubal, jangan beribadah kepada Lata yang ada di Taif, jangan beribadah kepada Uzza yang ada di Nakhlah, jangan beribadah kepada Manat seperti Bani Khuza'ah, jangan beribadah kepada arca-arca itu. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Mereka marah, tersinggung. Main otot, bukan main akal. Wasyatmi alihatina, amalan yang kita kerjakan dihinakan. Apa yang dilakukan bapak moyang kita dikatakan bodoh. Bahkan tokoh-tokoh di antara kita, yang paling terbaik akalnya dikatakan dungu. Bahkan nggak tanggung-tanggung, arca Tuhan yang kita sembah dikatakan lemah. Dia mencela Tuhan kita. Wa ini ahadallah, sungguh aku bersumpah dengan menyebut nama Allah. Lihat Abu Jahal, sumpahnya pakai apa? Enggak patung. Aku bersumpah dengan menyebut nama batu. Oh tidak, dia kenal Allah. Aku bersumpah dengan lautan. Tidak, Abu Jahal kenal Allah. Aku bersumpah dengan menyebut nama Allah. Tuh Abu Jahal semata-mata kenal Allah, menganggap Allah Tuhan, itu belum muslim. Betul nggak? Kalau muslim nggak mungkin diperangin sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka belum muslim? Karena mereka belum pasrah, belum memasrahkan seluruh peribadatan kepada Allah. Arti muslim kan pasrah. Al-istislamu lillah bitauhid. Arti Islam itu pasrah kepada Allah dengan mengesahkannya.
tunduk patuh dengan melakukan ketaatan padanya, dan menjauhi bentuk-bentuk kesyirikan juga pelakunya. La ajlisanna lahu ghadan bihajarin ma atiqu hamlahu. Aku bersumpah dengan menyebut nama Allah, pokoknya besok aku akan deketin dia. Aku akan bawa batu sebesar-besarnya yang sanggup aku pikul. Kemudian fa idza sajada fi salatih, nanti kalau dia salat, dia ruku, dia sujud di sisi Ka'bah, fadakhtu bihi ra'sah, aku akan gelindingin tuh batu tuh ke arah kepala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal jengkel dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faslimuni inda dhalik aw mna'uni falyasna' ba'da dhalik Banu Abdi Manaf ma badalahum. Faslimuni, terserah, kau pasrahkan aku atau kau halangi perbuatanku, terserah, aku nggak peduli. Tekad sudah bulat, pokoknya Muhammad harus mati sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia sudah mati, silahkan kabilahnya mau ngamuk, terserah, yang penting dia mati. Nih permusuhan Abu Jahal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka katakan, wallah la nuslimuka li syai'in abada famdi ma lima turid. Teman-temannya orang-orang kafir Quraisy juga sumpah, wallahi, sumpahnya sama, bukan demi batu akik, oh enggak, mereka sumpahnya dengan menyebut nama Allah. Ya sudah Abu Jahal, demi Allah kami tidak akan menyerahkan engkau kepada kabilahnya selama-lamanya, kita akan bela engkau. Famdi bima atau lima turid, silahkan kau ingin melakukan apa kepada dia, silahkan lakukan saja. Falama asbaha, itu kemarin ketika pagi, Abu Jahal akhadha hajaran. Betul, Abu Jahal dia cari batu besar yang kira-kira kalau buat gecek kepala orang, mati kepala itu, mati orang tersebut. Dia ambil batu besar, dibawa sama dia. Kama wasafa, seperti apa yang dia sifatkan kemarin. Thumma jalasa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yantadhiru, nunggu kapan nih orang sujud, gecek kepalanya. Astagfirullah, sangar sekali, jelek sekali orang ini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama yaghdu. Nabi biasa berpagi-pagi datang ke Ka'bah, sholat di sisi Ka'bah. Wa kana bi Makkah wa qiblatuhu ila Syam. Ketika itu di Mekah beliau, kiblat ketika itu arahnya ke Syam. Syam itu mana maksudnya? Hah? Masjid Al-Aqsa. Yang bikin Masjid Al-Aqsa siapa? Bukan tukang bangunan, bukan. Siapa yang bikin? Nabi? Nabi? Nabi Ya'qub alaihi salam. Diperluas sama Nabi siapa? Sulaiman alaihi salam. Akhirnya dikenal sebagai Masjid Sulaiman alaihi salam, padahal Masjid Ya'qub alaihi salam. Kiblatnya dulu ke Baitul Maqdis. Fakana idza shalla baina ruknain. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat di awal-awal Mekah, fase Mekah, beliau itu salatnya 2 rakaat di antara 2 rukun. Ruknul Yamani wal Aswad. Rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad, di antara keduanya menghadap ke Syam. Kalau di samping Hajar Aswad, sebelah selatannya itu Iraqi, sebelah kanannya Iraqi Syami, sebelah kanannya Syami Yamani. Kembali ke sudut yang pertama, Hajar Aswad, itu urutannya. Aswad, Iraqi, Syami, Yamani. Nabi SAW kalau sholat itu menghadap Syam, tapi di depan Ka'bah.
Jadi di antara Yamani dan Hajar Aswad. Wa ja'ala al-Ka'bah baina wa baina Syam. Jadi Ka'bah di depan beliau, tapi beliau menghadap ke Baitul Maqdis. Ini di awal Islam. Faqama, beliau berdiri. Yusalli, salat. Wa qad ghadat Quraisyun. Orang-orang Quraisy mereka pada ngariung, ngumpul-ngumpul. Lihat dari kejauhan, si Jahal betulan kagak ya, dari jauh. Fajalasu fi andiyatihim, mereka duduk di sisi tempat perkumpulan mereka. Masya Allah, tempat nongkrongnya keren. Di mana tempat nongkrong kaum Quraisy? Ka'bah, Masya Allah. Kalau kita di mana? Warung Masya Allah, lampu merah, alun-alun. Abu Jahal nongkrongnya di mana? Masjid Al-Haram. Kadang Hijr Ismail, Masya Allah, orang musyrik tongkrongannya keren. Tapi nggak ada manfaatnya. Meskipun mereka duduk dekat masjid. Yantadhiruna ma Abu Jahal fa'ilun. Orang-orang Quraisy dari kejauhan, tempat duduk mereka di sisi Masjid Al-Haram, di dekat Ka'bah, mereka lihat. Ini Abu Jahal ngomong doang kagak ya? Lihat dari jauh. Falamma sajada Rasulullah, ketika ruku', ini orang-orang udah seneng. Bentar lagi sujud nih. Abu Jahal bilang kalau sujud palanya mau digecek. Ayo kita lihat betul nggak nih si Jahal. Ketika Nabi mulai sujud, ihtamala Abu Jahal al-hajara. Betul, si Jahal ini dia bawa batu yang besar, siap untuk ditimpakan kepala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma akbala nahwahu, dia angkat tuh batu yang besar, kemudian dia dekat kepada Muhammad alaihi salatu wasallam. Hatta idza dana, tapi ketika sudah dekat minhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, raja'a munhaziman, balik badan dia. Muntaka'an launuhu, langsung pucat mukanya. Mar'uban, menggigil ketakutan. Qad yabisat yadahu ala hajari, tangannya langsung kering, gemeteran, jatuh tuh batu. Hatta qadhafa al-hajar min yadihi, batu itu nggak kuat lagi diangkat, jatuh dari tangannya. Wa qamat ilaihi rijalun Quraisy, orang-orang Quraisy dari jauh ngelihat aneh. Ini kenapa si Jahal nih? Katanya mau ngelempar pakai batu, tapi kok batu dijatuhin? Faqalu lahu, malaka ya Abul Hakam? Hai Abul Hakam, kenapa? Tadi kok kita lihat antum itu sudah siap menimpakan batu ke atas kepala beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi kok nggak jadi, kenapa? Qala qumtu ilaih, betul, tadi aku sudah diri dekat dia. Li'af'ala bihi ma qultu lakumul barihah, aku akan lakukan sesuatu seperti yang aku katakan semalam kepada kalian. Aku akan bunuh dia. Falamma danautu minhu, tapi ketika aku mendekat kepada orang itu, uridali dunahu fahlun minal ibil, tapi ketika aku mendekat ada seekor unta besar. La wallah, dan demi Allah, ma ra'aitu mitlaha matih, aku nggak pernah ngelihat betapa seramnya unta tersebut, giginya bertaring. Wala mitla qasratihi wala anyabihi li fahlin qatta, nggak pernah ngelihat ada unta lehernya kayak gitu, giginya seperti itu, mukanya seperti itu. Fahamma bi ayakulani, dengan leher yang besar, dengan gigi yang bertaring, muka yang menyeramkan, dia buka mulutnya ingin menerkam saya. Aku takut ketika itu. Karena itu Abu Jahal pun pucat karenanya. Jadi ada unta bertaring, yang melihat siapa? Abu Jahal sendirian, yang lain gak lihat. Ini berita gaib. Dan saya pun pernah membaca keutamaan manaqib Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ketika beliau dipaksa untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ini kaum ahlul bid'ah ingin menolak kalau Allah berbicara. Akhirnya mereka bikin trik. Bagaimana triknya?
Allah berbicara, maksud Allah berbicara, Allah menciptakan makhluk, terus makhluk itu ngomong. Al-Quran ya makhluk, sesuatu yang berbicara, itu bukan Allah, tapi makhluk, yang makhluk itu berbicara. Ini kaum Jahmiyah, ingin mensucikan Allah asalnya. Kalau Allah ngomong berarti ada suaranya. Suara itu kan pantulan dari rongga mulut dengan pantulan lidah ke tempat gigi tumbuh yang bersatu dengan udara yang masuk ke dalam rongga, akhirnya mengeluarkan suara. Itu kan makhluk, nggak mungkin Allah seperti itu. Mereka pikir gimana ya cara menafsirkannya. Oh, Allah menciptakan sesuatu, yang sesuatu itu berbicara, yang dibicarakan adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah makhluk. Ini pemahaman yang sesat, menyesatkan. Imam Ahmad nggak terima. Beliau tetap mengatakan Al-Quran adalah ucapan Allah, bukan makhluk, bukan sesuatu yang diciptakan kemudian ngomong, bukan. Tapi Al-Quran adalah ucapan Allah, Allah yang berbicara. Itu akidah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Akhirnya beliau dipenjara. Beliau dipenjara sekian lama sampai nggak karuan rambutnya, gondrong. Rahimahullahu ta'ala. Berbagai macam cambukan, sampai dikatakan cambukan itu memberikan bekas pada tubuh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ketika salah seorang sipir mencambuk Ahmad ibn Hanbal, qadarallahu ma syafa'al, tali sirwalnya itu kendor, kemudian baju gamisnya pun robek disebabkan karena cambukan tersebut. Ketika cambukan tersebut merobek bajunya, kemudian celananya pun sirwalnya melorot sementara beliau diborgol, maka beliau meminta kepada Allah, Allahumma astur aurati, ya Allah aku sabar ya Allah dicambuk oleh mereka ya Allah, tapi tolong ya Allah, tolong jaga auratku ya Allah. Baju sudah robek, celana sirwal mau melorot, ya Allah tolong jaga auratku ya Allah. Terus sipir mau gebuk lagi dengan cambuknya, tiba-tiba dia lari ketakutan. Dia jerit-jerit seperti orang kesurupan, lari meninggalkan Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kemudian ketika sudah tenang, sipir tersebut diajak dialog. Ternyata sipir tersebut melihat ada seekor unta dengan muka yang menyeramkan, dengan gigi yang bertaring, sama seperti unta yang ingin menerkam siapa? Abu Jahal. Lihat bagaimana karamahnya Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Taib, masuk kepada pasal berikutnya. Khabar An-Nadhr ibn al-Harith. Ini tokoh kafir juga. Falamma qala lahum dhalika Abu Jahal qama An-Nadhr ibn al-Harith. Ketika Abu Jahal mengucapkan kalimat itu, maka Nadhr ibn al-Harith waras sesaat, tapi setelahnya kambuh lagi. Faqala ya ma'syara Quraisy, dia katakan, hai orang-orang Quraisy, innahu wallah qad nazala bikum amrun, sungguh demi Allah telah diturunkan sesuatu berupa perkara, ma ataitum lahu bihilatin ba'd, yang kalian nggak akan pernah bisa menolaknya. Qad kana Muhammadun fikum gulaman hadathan, sungguh Muhammad ini cuma anak muda saja sallallahu alaihi wasallam.